الحمد لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia pula, mari bersama-sama kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, nikmat, taufik, hidayah, inayah, sehingga pada siang hari ini kita merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam kondisi penuh keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada siang hari ini kita mampu datang di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan perintahnya. Tanpa keimanan mustahil kita bisa datang melaksanakan sholat Jum'ah di siang hari ini. Oleh karena itu, kenikmatan yang banyak ini harus kita angan-angan dan kita syukuri. Karena bersyukur atas nikmat Allah itu adalah perbuatan orang-orang yang cerdas. Orang yang pintar bersyukur kepada Allah berarti dia mengundang nikmat-nikmat Allah berikutnya. Karena orang-orang yang bersyukur, Allah pastikan akan diberikan nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi. Sebaliknya orang yang lupa atas nikmat Allah dan bahkan kufur atas nikmat Allah, Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih. Dijelaskan dalam salah satu potongan ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin, berikutnya marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita selalu berusaha lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut meninggalkan apa yang telah diperintah Allah dan takut melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah. Itulah takwa. Apabila seseorang memiliki ketakutan kepada Allah
dengan hal-hal demikian tadi, maka sungguh dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ukuran kedekatan, ketinggian, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada kadar ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya kurang lebih demikian, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah taala adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu kita dituntut untuk selalu bertakwa, selalu lebih takut, hari demi hari harus semakin baik. Semakin banyak perintah-perintah Allah yang kita lakukan, dan semakin banyak larangan-larangan Allah yang kita tinggalkan. Bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pada ayat yang saya baca di awal tadi, diperintahkan bagi orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah. Dan hendaknya mereka atau kalian umat-umat muslim ini selalu berucap dengan ucapan yang baik. Wa qulu qawlan sadida. Apabila demikian, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia adalah orang yang mendapatkan keberuntungan yang agung. Selalu perintah-perintah takwa. Banyak sekali di dalam Al-Quran perintah-perintah takwa untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Semua kebaikan diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kita, panutan kita. Beliau pernah bersabda. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata'." Ya Rasulullah, orang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan benda. Lantas Rasulullah menyebutkan, "Qafaqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqda ma 'alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar." Dengan panjang Rasulullah menjelaskan, ketahuilah bahwasannya sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakat, dan kemudian datang seseorang yang dulu pernah dicacinya, kemudian datang orang lagi yang dulu pernah dituduhnya, kemudian datang orang lagi yang dulu pernah dimakan harta bendanya, datang lagi orang yang dulu pernah didolimi, pernah disakiti. Kemudian amal-amal yang baik tadi itu semuanya dituntut oleh mereka dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan itu untuk menebus kesalahannya di dunia. Diberikan kepada orang-orang yang menuntutnya sampai habis. Ketika sudah habis, masih datang orang lagi untuk menuntutnya, sedangkan pahalanya sudah habis. Lantas bagaimana?
Lantas bagaimana? Ukhidha min khotoyahum. Maka dosa-dosa orang yang menuntut itu dipindah kepadanya. Datang lagi, dosanya dipindah kepadanya. Sehingga amal baiknya hilang. Dan kemudian diganti dengan keburukan-keburukan orang lain yang menuntutnya. Ketika sudah habis semua, turiha finnar, dia akan dilempar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sesungguhnya yang dikategorikan orang yang bangkrut. Kita bangga di muka bumi ini dengan amal kita, dengan amal sunnah, dengan pahala sedekah kita. Semuanya itu belum tentu bisa membantu kita di akhirat kelak, apabila kita tidak bisa menjaga diri kita untuk tidak menzalimi orang lain, untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak memakan harta orang lain. Karena semuanya itu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, Al-Muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Orang muslim itu adalah orang muslim yang lainnya tidak pernah disakiti, baik dengan lisan atau tangannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita menjaga perilaku kita, menjaga lisan kita, agar tidak menyakiti sesama muslim kita. Karena kita harus ingat dan harus takut dengan cerita yang telah diajarkan oleh Rasulullah sebagai orang yang bangkrut kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya mampu menjaga lisan kita, mampu menjaga perilaku kita, agar selalu menciptakan kebaikan, menyenangkan orang lain, dan tidak menggolimi orang lain. Semoga khutbah ini mampu menjadikan inspirasi baru bagi kita untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bisa menjaga lisan kita, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita menjadi orang bertakwa, semoga Allah jadikan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang kita sayangi semuanya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، كقوله تعالى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا غافر الذنوب والخطيئات، يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءنا أعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.